Halo, co-friends. Pada soal ini, kita diminta untuk memeriksa apakah campuran berikut bersifat penyangga atau tidak. Dan jika dia bersifat penyangga, maka kita diminta untuk menuliskan komponen penyangganya. Nah, larutan penyangga atau buffer itu sendiri merupakan larutan yang dapat mempertahankan pH, alias dia tidak mengalami perubahan pH yang berarti meskipun ditambahkan sedikit asam, atau basa, atau air. Nah, kemudian buffer atau larutan penyangga itu dapat terdiri dari asam lemah dengan basa konjugatnya, di mana dia merupakan buffer asam, atau dia juga dapat terdiri dari basa lemah dengan asam konjugatnya, di mana dia merupakan buffer basa. Nah, di sini kita mulai dari yang A ya, co-friends. Di sini kita memiliki CH3COOH, dan di sini kita memiliki CaCH3COO 2 kali. Nah, CaCH3COO 2 kali ini dia dapat terionisasi ya, co-friends, menjadi, nah di sini kita memiliki CH3COO- yaitu basa konjugat dari CH3COOH. Nah, berarti benar ya, co-friends, bahwa yang pertama ini merupakan larutan penyangga tanpa perlu kita reaksikan, karena di sini dia sudah memiliki asam lemah dengan basa konjugatnya yang berada dalam bentuk garam CaCH3COO 2 kali. Jadi di sini kita tuliskan komponen penyangganya adalah asam lemahnya, yaitu CH3COOH dengan basa konjugatnya, yaitu CH3COO-. CH3COO-. Kemudian kita berpindah ke yang B. Di sini bentuknya adalah kita memiliki asam lemah, yaitu CH3COOH lagi, tapi dia direaksikan dengan basa kuat kali ini. Nah, jadi kalau dia bentuknya asam lemah dengan basa kuat, maka perlu kita reaksikan dulu untuk mengetahui apakah di keadaan akhir akan masih ada asam lemah dengan basa konjugatnya atau tidak. Kita reaksikan CH3COOH dengan NaOH dan menghasilkan CH3COONa dan H2O. Di sini kita buat tabel MRS-nya ya, co-friends, untuk menentukan reaksinya. Di sini kita memiliki CH3COOH sebanyak 50 ml dan, maaf, yang B berarti 50 ml dan 0,2 molar. Nah, kan salah satu rumus untuk mencari mol itu lambangnya adalah N ya, co-friends. N itu adalah dengan molaritas dikalikan dengan volumenya. Nah, di sini dapat kita kalikan molaritas dengan volumenya yang diketahui pada soal ya. Untuk CH3COOH yang B, di sini 50 ml kita kalikan 0,2 molar, maka akan menjadi 10 milimol. Kemudian untuk NaOH-nya ada 0,1 molar dikalikan dengan 50 ml menjadi 5 milimol. Nah, di sini kita memilih pereaksi pembatas, yaitu yang jumlah mol awalnya dibagi dengan koefisiennya itu lebih kecil. Nah, di sini reaksi pembatasnya adalah NaOH ya, karena 5 dibagi 1 dibandingkan dengan 10 dibagi 1 lebih kecil 5 dibagi 1. Nah, di sini CH3COOH-nya 5 milimol yang bereaksi. Kemudian CH3CONA-nya ada 5 milimol juga, dan H2O juga sebanyak 5 milimol. Nah, jadinya pada keadaan akhir CH3COOH-nya tersisa sebanyak 5 milimol. Kemudian NaOH-nya habis bereaksi, CH3COONA-nya dia terbentuk sebanyak 5 milimol, dan H2O-nya juga terbentuk sebanyak 5 milimol. Nah, jadi dapat kita lihat di sini bahwa asam lemahnya masih ada, yaitu CH3COOH, dan di sini kita memiliki garam CH3COONa yang mengandung basa konjugat dari CH3COOH, yaitu CH3COO-. Nah, berarti benar bahwa ini merupakan larutan penyangga karena pada keadaan akhir masih ada asam lemah dengan basa konjugatnya. Jadi di sini langsung kita tulis saja komponen penyangganya adalah CH3COOH, sama seperti yang atas ya berarti. CH3COOH dengan CH3COO-. Nah, kita berpindah ke yang C. Di sini untuk senyawa yang terlibat masih sama seperti yang B ya, tapi di sini yang berbeda adalah molnya. Jadi di sini untuk CH3COOH dia ada sebanyak 50 dikali 0,1 maka akan menjadi 5 milimol. Kemudian NaOH-nya masih sama yaitu 50 ml dikalikan dengan 0,1 maka akan menjadi 5 milimol. Nah, di sini keduanya apabila mol awalnya dibagi dengan koefisiennya sama hasilnya yaitu 5. Jadi di sini
mereka akan habis bereaksi ya, yang bereaksi sebanyak 5 milimol. Sehingga di keadaan akhir, CH3COOH-nya habis, NaOH-nya habis, sementara CH3COONA-nya terbentuk sebanyak 5 milimol dan H2O ada sebanyak 5 milimol juga. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ada komponen yang tidak ada. Ada komponen larutan penyangga yang tidak ada. Jadi di sini yaitu CH3COOH-nya, asam lemahnya, dia habis bereaksi. Sehingga untuk yang C ini dia bukan merupakan larutan penyangga. Kemudian untuk yang D di sini kita memiliki 50 ml CH3COOH 0,1 molar lagi. Yang kalau kita hitung molnya kita kalikan maka akan menjadi 5 milimol. Kemudian untuk NaOH-nya 50 ml dikalikan dengan 0,2 molar maka akan menjadi 10 milimol. Nah, di sini reaksi pembatasnya adalah CH3COOH. NaOH-nya bereaksi sebanyak 5 milimol, CH3CONA dan H2O terbentuk sebanyak 5 milimol. Di sini CH3COOH-nya habis bereaksi, NaOH-nya tersisa sebanyak 5 milimol dan CH3CONA-nya juga tersisa terbentuk sebanyak 5 milimol bersama dengan H2O. Nah, di sini lagi-lagi komponen larutan penyangga yang penting yaitu asam lemah, karena di sini kita memiliki basa konjugat dari CH3COOH-nya ya, tapi kita tidak memiliki asam lemah itu sendiri. Maka untuk yang D, dia juga tidak bersifat penyangga. Selanjutnya, kita memiliki kombinasi yang berbeda nih, co-friends. Di sini kita memiliki amonia yang bereaksi dengan HCl. Amonia di sini dia merupakan basa lemah, sementara HCl dia merupakan asam kuat. Jadi keduanya dapat kita reaksikan ya. NH3 bereaksi dengan HCl dapat menjadi NH4+ dan Cl-. Nah, jadi di sini NH3-nya volumenya adalah 50 ml dikalikan 0,2 molar, maka akan menjadi 10 ya, 10 milimol. Kemudian untuk HCl, kita kalikan 50 dengan 0,1, maka menjadi 5 milimol. Nah, kemudian untuk yang bereaksi, itu HCl-nya, kan kalau kita mau menentukan reaksi pembatasnya, yang lebih kecil hasilnya itu adalah HCl ya, 5 dibagi 1 dibandingkan 10 dibagi 1. Jadi yang bereaksi adalah sebanyak 5 milimol. Karena koefisiennya sama, maka NH3 yang bereaksi juga 5 milimol. NH4 plusnya juga terbentuk sebanyak 5 milimol dan Cl-nya juga 5 milimol. Maka di keadaan akhir NH3-nya tersisa sebanyak 5 milimol, HCl-nya habis, NH4 plusnya terdapat sebanyak 5 milimol, dan Cl-nya terdapat sebanyak 5 milimol. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa terdapat basa lemah, yaitu NH3, dengan asam konjugatnya, yaitu NH4+. Di keadaan akhir masih ada ya co-friends, yaitu NH3-nya sebanyak 5 milimol dan NH4+-nya sebanyak 5 milimol. Jadi di sini terbentuk larutan yang bersifat penyangga. Maka kita tulis di sini komponen penyangganya adalah NH3 dan NH4+. Kita berlanjut ke yang F. Kita memiliki asam fosfat yaitu H3PO4, dia itu merupakan asam lemah ya, dan di sini ada NaOH di mana dia merupakan basa kuat. Maka perlu kita reaksikan dulu H3PO4 dengan NaOH. Nah, nanti hasilnya akan menjadi NaH2PO4 dan H2O. H3PO4 molnya adalah 50 kali 0,1 sama dengan 5 milimol. Kemudian NaOH 50 dikali 0,1 juga 5 milimol. Berarti di sini kan koefisiennya sama ya. Jadi kalau kita tentukan reaksi pembatasnya, maka akan bereaksi keduanya sebanyak 5 milimol. Maka juga akan terbentuk produk sebanyak 5 milimol untuk NaH2PO4 dan H2O. Jadinya di keadaan akhir H3PO4 yang habis bereaksi, NaOH-nya juga habis bereaksi dan sisanya tinggal NaH2PO4. Dan di sini dia molnya adalah 5 milimol dan H2O-nya juga 5 milimol. Nah, kelihatannya di sini tidak terbentuk larutan penyangga ya co-friends, karena di keadaan akhir dia hanya tersisa basa konjugat ya dalam bentuk NaH2PO4. Maka pada subnomor F ini larutan akhirnya tidak bersifat penyangga. Baik, itulah jawabannya. Sampai jumpa lagi di soal selanjutnya.